Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Baik, perkenalkan nama saya Tio Chandra, saya dari kelas D4 SKL 4C Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mereview jurnal untuk mata kuliah Sistem Grounding pada semester 7, yaitu dari jurnal yang berjudul Implementasi Sistem Grounding Resistansi Tinggi untuk Mereduksi Arus Gangguan Satu Fasa ke Tanah pada Sistem Kelistrikan di PT Petrokimia Gresik. Baik, langsung saja saya mulai ya. Nah, yang pertama, sistem penahan atau yang biasa disebut grounding. Apa sih itu? Yaitu suatu sistem pengamanan dalam sistem kelistrikan. Nah, pada yang saya bahas kali ini pada jurnal, yaitu menggunakan suatu alat yang disebut NGR atau Neutral Grounding Resistor, yaitu merupakan suatu metode pentanahan yang digunakan untuk mengatasi masalah transient overvoltage dan untuk mereduksi arus gangguan yang timbul pada generator atau trafo daya sehingga dapat mengurangi kerusakan pada peralatan. Nah, prinsipnya itu menggunakan tahanan pembumiannya itu menggunakan perhitungan hukum Ohm, teman-teman. Ini rumusnya, R sama dengan Vn per IZ, ya. Ini untuk keterangannya ya, teman-teman. Oke, baik, lanjut. Nah, klasifikasi sistem pembumian dengan NGR. Ada dua, yaitu sistem pembumian dengan tahanan rendah dan tahanan tinggi. Untuk tahanan rendahnya, yaitu dengan tahanan 12 dan 40 ohm, serta arus primer, yaitu 50-600 ampere. Kemudian untuk yang tahanan tingginya, yaitu dengan tahanan 200 dan 500 ohm, serta arus primernya 1-10 ampere. Penggunaan NGR jenis rendah maupun tinggi ini tergantung dari desain subsistem tenaga listriknya. Pada dasarnya semakin besar nilai NGR-nya, maka arus gangguan fasa ke tanahnya semakin kecil. Nah, berikut merupakan gambar NGR-nya ya. Ini skema NGR-nya pada generator. Ini merupakan netralnya, kemudian di sini ada CT untuk relay pengamannya, dan di sini ground-nya. Nah, di sinilah dipasang neutral grounding resistornya. Berikut sebelah kanan merupakan gambar dari NGR-nya pada generator ya. Oke, lanjut. Berikut adalah keuntungan dan kerugian pentanahan dengan NGR. Keuntungannya adalah yang pertama, besar arus gangguan tanah dapat diperkecil. Selanjutnya yaitu bahaya gradient voltage lebih kecil karena arus gangguan tanahnya kecil. Yang ketiga yaitu mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat arus gangguan yang melaluinya. Untuk kerugiannya ada dua. Yang pertama yaitu timbulnya rugi daya pada tahanan pentanahan selama terjadinya gangguan fasa ke tanah. Dan yang kedua yaitu karena arus gangguan ke tanahnya relatif kecil, kepekaan relay pengaman menjadi berkurang dan lokasi gangguannya itu tidak cepat diketahui. Nah, selanjutnya yaitu menentukan besarnya arus gangguan pada NGR. Caranya gimana sih? Ini ada rumusnya, sudah saya sediakan di sini bagi teman-teman yang mau mengcapture rumusnya, yaitu ini di bagian sini ya. Di sini sudah ada keterangannya juga untuk variabel E itu maksudnya apa, ini tegangan generatornya, kemudian impedansinya ya. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu algoritma penggunaan NGR pada software etapnya nih di PT Petrokimia Gresiknya. Nah, yang pertama yaitu kita mulai yaitu menggambar single line diagramnya terlebih dahulu. Setelah itu menginput data apa saja, yaitu data generator, trafo, dan data beban. Selanjutnya itu menjalankan simulasi short circuit. Nanti simulasi short circuitnya itu di busnya, nanti ada gambarnya saya tunjukkan. Kemudian menghitung arus ground fault satu fasa ke tanahnya. Selanjutnya itu mengecek apakah nilai gangguannya itu lebih dari 1-10 ampere. Jika tidak, maka cek hasil dan analisa hasil. Dan jika ya, lakukan pemasangan NGR-nya. Setelah proses simulasi short circuit-nya selesai dan arus gangguannya itu dapat direduksi menggunakan NGR-nya, maka analisa hasil dan kemudian selesai. Nah, berikut juga saya tampilkan juga flowchart-nya menurut algoritma tadi agar lebih mudah membayangkannya, yaitu seperti ini. Penjelasannya sama seperti algoritma yang saya jelaskan tadi ya. Ini kemudian sampai selesai. Nah, untuk data perusahaannya yaitu seperti ini, ada 3 data, yaitu data beban, generator, dan trafo. Untuk data generatornya yaitu dayanya 32 MW, tegangannya 6 kV, kemudian arus
nominalnya 362 ampere, speed RPM-nya 1500 dengan 4 kutub, dan frekuensinya 50 Hz. Untuk trafonya yaitu kapasitasnya 20 MVA, untuk primernya 20 kV, sekundernya 6 kV, 3 fasa, dan frekuensinya sama tentunya dengan generatornya ya. Untuk bebannya yang sebelah kanan ini ada banyak ya bebannya, ada power generation, damping water, cooling tower, sulfuric acid, raw water, phosphoric acid, AL3, CR, and Curie. Oke, lanjut. Nah, berikut merupakan singleton diagram percobaan running short circuit-nya ya, yaitu pada etap letaknya tuh di sini teman-teman, yang di short circuit yaitu pada bus HVS 65. Di sini ini generatornya ya, ini beban-beban tadi yang ada damping water dan lain-lain. Kemudian ini trafonya, kemudian ini grid PLN. Nah, dari jurnal yang saya review, yaitu hasil running short circuit-nya pada etap itu menghasilkan hasil seperti berikut. Untuk impedansinya di sebelah kiri, ini Z1, Z2, Z0-nya. Kemudian untuk arus gangguannya, yaitu ada satu fasa ke tanah 38,17 kA, untuk dua fasanya, dua fasa ke tanahnya 36,59 kA, tiga fasanya 33,35. Di sini untuk arus gangguannya kita bisa lihat yang paling besar yaitu arus gangguan pada satu fasa ke tanah. Oke, lanjut. Nah, di sini ada rumus arus gangguan satu fasa, dua fasa, dan tiga fasa ke tanah pada generator. Ada juga arus gangguan simetris di sini, kemudian arus setting dan tegangan nominal. Untuk teman-teman yang mau membandingkan hasil dari short circuit dari etap dan perhitungan manual, mungkin kalian mau mencatatnya, kalian bisa mengcapture pada bagian ini ya, untuk rumus-rumusnya nanti bisa dipraktekkan. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan hasil arus gangguan dari simulasi etap, satu fasa ke tanah, dua fasa ke tanah, dan tiga fasanya yang sebelah ini kiri. Untuk yang sebelah kanan itu arus gangguannya yang berdasarkan perhitungan. Nah, dari hasil perhitungan dan hasil simulasinya itu terlihat mendekati hasil yang disimulasikan dari perhitungan dan hasil simulasi. Nah, maka dari itu bisa dikatakan valid ya teman-teman ya. Maka arus yang digunakan untuk perhitungan menentukan nilai resistansi NGR-nya adalah arus gangguan satu fasa ke tanah. Kenapa? Karena arus gangguan satu fasa ke tanah merupakan arus yang paling besar antara gangguan dua fasa ke tanah dan tiga fasa. Ya kan, yang paling besar yang satu fasa. Nah, arus gangguan di atas ini menurut IEEE C37101 2006 sudah tidak dapat lagi ditahan oleh generator. Nah, maka dari itulah untuk mereduksinya digunakan pentanahan NGR dengan resistansinya yang dapat mendeteksi arus gangguan hingga kisaran 1-10 ampere. Oke, next. Nah, ini merupakan hasil perhitungan tahanan NGR pada etapnya ya, sesuai hasilnya. Ini menggunakan etap, yaitu hasilnya 346,41017 ohm, dan berdasarkan hasil perhitungan yaitu 346,4 ohm. Nah, maka tidak berbeda jauh dengan menghitungkan perhitungan manual, maka dapat dikatakan valid juga ya teman-teman. Ini merupakan hasil akhir setelah terpasang NGR. Setelah terpasang NGR, arus gangguan yang sebelah sini pada bus HVS 65 untuk satu fasanya ya, yang paling besar tadi itu 38,17. Setelah terpasang NGR kemudian menjadi 0,01. Jadi itu ya, tereduksi ya, berarti penerapan NGR-nya ini berhasil teman-teman, berhasil mereduksi arus gangguannya. Jadi hasil yang disimulasikan menggunakan sebuah etap dengan metode pentanahan secara efektif grounding dengan hasil dari pentanahan NGR itu, maka arus gangguan satu fasa ke tanahnya menurun dan berarti berhasil. Nah, kesimpulan dari review jurnal kali ini yaitu tingginya gangguan arus hubung singkat dapat membahayakan pada generator dan makhluk hidup pada area generator.
Oleh karena itu, diperlukan pentanahan NGR atau Neutral Grounding Resistance untuk mereduksi arus hubung singkat satu fasa ke tanah tidak melebihi batas aman yang diizinkan sesuai dengan standar IEEE C37101/2006. Dengan metode penggunaan sistem pentanahan NGR, arus gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah dapat direduksi dengan menentukan nilai resistance NGR, sehingga arus gangguan tidak melebihi standar yang diizinkan tadi batasnya. Nah, hasil simulasi penggunaan NGR di PT Petrokimia Gresik dapat mereduksi arus hubung singkat dengan nilai resistan NGR sebesar 346 ohm. Dengan demikian, arus gangguan hubung singkat dapat direduksi berkisar 10 ampere sehingga tidak melebihi batas aman yang diizinkan, sehingga tidak membahayakan pada generator. Baik, mungkin sekian presentasi review jurnal dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.